Film ini dibuka dengan adegan seorang pria tampan dan berpenampilan gagah berdiri di atas gedung tinggi. Pria itu adalah Nicky. Lewat monolog, Nicky memperkenalkan dirinya sebagai seorang penakluk hati perempuan. Nicky merasa memahami betul cara memikat wanita dengan mudah, dan sayangnya, Nicky juga piawai dalam urusan menyakiti perasaan mereka. Setelah pengenalan singkat tentang karakter utamanya, alur cerita bergerak menuju sebuah pesta malam yang dikunjungi Nicky. Uniknya, puluhan mantan kekasihnya hadir di pesta yang sama, menunjukkan betapa sibuknya kehidupan asmara Nicky. Namun malam itu sasaran Nicky sudah jelas. Seorang wanita parubaya yang sangat kaya. Tak butuh waktu lama, targetnya Nicky temukan. Seorang perempuan bernama Samantha. Dengan segala kemampuan dan pesonanya, Nicky berhasil membuat Samantha terpikat hampir seketika. Samantha terlihat gembira, tertawa lepas, dan nyaman berada di dekat Nicky. Mereka pun memutuskan untuk pulang bersama ke apartemen Samantha, yang tampak begitu luas dan mewah. Dari pemandangan itu, jelas terlihat bahwa Samantha adalah orang yang berharta. Hubungan mereka pun langsung melesat cepat. Keesokan harinya, begitu Nicky bangun, Samantha langsung memberinya kartu kredit. Tindakan itu menunjukkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi dari Samantha, bukti betapa memesannya Nicky dalam pandangannya. Nicky yang semula tak memiliki apa-apa, kini bisa menikmati segala fasilitas mewah di rumah itu. Bahkan, Samantha dengan senang hati membelikannya barang-barang mahal. Polanya jelas, Nicky memberikan perhatian dan servis yang memanjakan, sementara Samantha membalasnya dengan kemewahan. Sebuah hubungan yang bagi mereka terlihat saling menguntungkan. Beberapa hari kemudian, Samantha harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Nicky diizinkan tinggal sendirian di apartemen mewah itu. Namun, yang mengejutkan, Nicky justru mengadakan pesta besar-besaran di malam harinya. Dalam sekejap, tempat itu berubah menjadi pusat hura-hura yang glamor, dikelilingi Nicky dan banyak wanita lain. Adegan ini akhirnya mengungkap sifat asli Nicky yang sebenarnya. Seorang temannya, Harry, mencoba menasihatinya agar hidup secara normal dan tidak berlebihan. Sayangnya, semua peringatan itu diabaikan Nicky. I am a sensitive guy. You gotta cut out the conversation. You gotta take him home. What? Malah, di tengah hingar-bingar pesta, Nicky terlihat asyik bermain dengan wanita lain, menunjukkan bahwa Nicky sama sekali tidak belajar. Pada suatu hari, kita kembali melihat Nicky sedang asyik bersenang-senang dengan wanita lain di apartemen Samantha. Tiba-tiba, Samantha sang pemilik rumah datang lebih awal. Tentu saja Samantha marah besar melihat pengkhianatan ini. Nicky yang telah diberi kepercayaan justru mengkhianatinya dengan cara yang sangat menyakitkan. Tapi yang mengejutkan, setelah saling bertengkar, keduanya malah berakhir dengan bermain kembali. Di kesempatan lain, Nicky sedang berkunjung ke sebuah kafe. Di sana, matanya langsung tertarik pada seorang pelayan yang sangat cantik bernama Heather. Sayangnya, ketika Nicky mencoba berkenalan, Heather menolaknya dengan dingin. Penolakan itu membuat Nicky merasa terhina dan jiwanya bergolak. Keesokan harinya, Nicky kembali datang ke restoran itu bersama Harry, temannya. Sekali lagi, Heather menolak mentah-mentah pendekatannya. Nicky pun merasa galau bukan main. Untuk pertama kalinya, pria yang biasa mudah mendapatkan wanita ini justru ditolak. Kehidupan mewahnya di rumah Samantha tiba-tiba terasa tidak berarti. Sekarang yang ia inginkan hanya cinta Heather. Beruntung, pada akhirnya Nicky berhasil mendapatkan nomor HP Heather dan mengajaknya makan malam. Tapi lagi-lagi nasib tak berpihak. Nicky harus menunggu lama sebelum Heather datang. Selama kencan, Heather bersikap acuh dan tidak memperhatikan cerita Nicky. Bahkan Heather pulang lebih dulu, meninggalkan Nicky sendirian. Keesokan harinya, Nicky menjemput Samantha dari rumah sakit usai operasi. Melihat Samantha dalam kondisi lemah, sikap Nicky justru semakin buruk. Ia jelas-jelas tidak peduli lagi pada Samantha dan hanya memanfaatkan kekayaannya. Pertengkaran hebat pun terjadi, dan akhirnya Nicky diusir dari rumah mewah itu. Kini Nicky harus kembali ke kehidupan asalnya. Hidup di jalanan tanpa rumah atau siapapun. Saat ia mencoba kembali ke perempuan-perempuan yang pernah didekatinya, tak satu pun mau menerimanya. Bahkan sahabatnya Harry menolak menolongnya karena kehidupan Nicky yang sudah terlalu berantakan. Girl was your sister, man. Dude, I wouldn't let you. Yang bisa Nicky lakukan hanyalah marah pada dirinya sendiri, menyadari betapa tidak berharganya hidup yang Nicky jalani. Beberapa minggu telah berlalu. Nicky, yang masih terjebak dalam kehidupan jalanan, menyadari bahwa Nicky harus kembali berburu wanita kaya untuk bertahan hidup.
Kali ini Nikki memilih sebuah kolam renang yang dipenuhi wanita paruh baya sebagai targetnya. Dengan penampilan menawannya, Nikki berhasil mendekati seorang wanita cantik dan mulai memainkan pesonanya. Tante tersebut terlihat mulai terpikat. Namun sayang, Heather kebetulan berada di tempat yang sama. Melihat tingkah Nikki yang dianggapnya memalukan, Heather menghampiri dan menyuruh wanita itu pergi. Nikki pun meledak marah. Nikki berterus terang bahwa wanita itu adalah satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup. Melihat kondisi Nikki yang benar-benar terlunta-lunta, hati Heather luluh. Akhirnya Heather mengajak Nikki untuk tinggal bersamanya sementara waktu. Hubungan mereka yang awalnya bermusuhan pun mulai mencair. Terlihat senyum dan tawa menghiasi hari-hari mereka. Suatu malam mereka pergi ke bar bersama. Di sana Nikki mengajarkan trik pada Heather cara menarik perhatian pria kaya. Ilmu itu berhasil, dan Heather mendapat uang dengan mudah dari seorang pria. Atas keberhasilan itu, Nikki yang semula hanya boleh tidur di sofa, kini diizinkan tidur di kamar Heather. Sorry. Hubungan mereka kian dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, dari main pantai hingga bermain. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Heather memberitahu kabar mengejutkan. Selama ini Heather sudah bertunangan dengan pria kaya di New York. Heather mengaku jatuh cinta pada Nikki, namun ragu karena Nikki tidak memiliki pekerjaan tetap dan masa depan yang jelas. Akhirnya, dengan berat hati, Heather memilih berangkat ke New York. Ditinggal Heather, Nikki kembali ke jalanan. Namun kali ini segalanya terasa berbeda. Untuk pertama kalinya, Nikki merasakan cinta sejati. Nikki tidak bisa melupakan Heather. Setelah merenung, Nikki memutuskan untuk menyusul Heather ke New York dan memperbaiki kesalahannya. Sampai di apartemen mewah Heather, Nikki menyatakan cintanya. Nikki ingin menghabiskan hidup bersama Heather, namun kenyataan pahit harus dihadapi. Heather sudah menikah dengan tunangannya. Play the innocent, I swear to you. You can't be. Ketika suami Heather muncul, Nikki bahkan hanya dianggap sebagai kurir pengantar paket. Patah hati, Nikki pulang dengan perasaan hancur. Namun penolakan ini justru menjadi titik balik. Nikki bangkit dan memutuskan mengubah hidupnya. Di adegan penutup, terlihat Nikki sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai kurir, menandai babak baru dalam kehidupannya.